Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kasih karunia adalah tentang betapa besar kasih Allah kepada kita sehingga Ia mengaruniakan Yesus untuk kita. Sehingga kita dapat beroleh kehidupan yang sejati. Dengan kata lain, kasih karunia adalah tentang bagaimana Yesus mengasihi saudara dan saya. Jika kita menanyakan apakah yang selanjutnya yang harus dilakukan setelah kita mendengar atau mengalami kasih karunia, maka sesungguhnya kita sedang berpikir bahwa kasih karunia saja tidak cukup dan ada yang lebih besar daripada kasih karunia. Bahkan dengan kata lain, kita berpikir bahwa Yesus saja tidak cukup dan ada yang lebih besar daripada Yesus. Jika kita berpikir ada hal lain yang selanjutnya kita dapat melakukan, berarti kita tidak sedang menikmati kasih karunia Yesus yang sesungguhnya. Sebab kasih Yesus itu tidak akan habis-habisnya untuk kita alami. Efesus 3 ayat 18 berkata, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus." Juga ratapan 3:22-23. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada langkah selanjutnya ketika Anda telah mengalami kasih karunia. Jangan ditipu oleh pemberitaan yang mengharuskan Anda harus melakukan sesuatu untuk menghargai kasih karunia yang telah Anda terima. Misalnya begini, kita harus melakukan pekerjaan baik, kita harus menjangkau jiwa, kita harus melayani, kita harus memberi, kita harus berdampak bagi orang lain, dan harus lainnya. Hal itu justru akan membuat saudara dan saya kembali kepada bentuk kehidupan di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat akan membuat kita semakin jatuh dalam dosa dan melakukan pelanggaran. Hukum Taurat justru akan membuat kita terlepas dari Kristus dan hidup di luar kasih karunia. Kita ditebus dan diselamatkan oleh kasih karunia, bukan untuk kembali kepada perbudakan hukum Taurat. Roma 5 ayat 20a berkata, "Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak." Galatia juga berkata, "Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perbuatan baik, menjangkau jiwa, melayani, memberi, menjadi dampak justru adalah buah yang akan mengalir secara otomatis seiring ketika kita terus hidup menikmati kasih karunia Tuhan Yesus. Haleluya. Jika saudara saat ini sedang hidup dalam kasih karunia, maka tetaplah hidup di dalam kasih karunia itu. Jangan memusingkan buah yang harus Anda hasilkan, sebab itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara, yang akan memanifestasikan itu semua seiring saudara terus menikmati betapa saudara dikasihi oleh Yesus Kristus. Haleluya. Hidup di dalam kasih karunia artinya saudara dan saya terus berfokus kepada Yesus dengan memandang apa yang telah Dia lakukan, selesaikan, dan tebus untuk saudara dan saya. Kasih Yesus itu tidak akan habis-habisnya. Itu akan terus-menerus saudara dan saya alami. Dengan demikian, hari demi hari
Anda akan semakin merasa betapa Tuhan sangat mengasihi saudara. Tetaplah hidup di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Haleluya. Yang terakhir, Kisah Rasul 13 ayat 43 berkata demikian. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajarkan mereka dan menasihati mereka supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, what next after grace? Nah, jawabannya jelas. Tetaplah hidup di dalam kasih karunia Allah. Tetaplah bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Buah itu akan keluar seiring dengan pekerjaan Kristus di dalam saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kabar sukacita malam pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami tetap di dalam kasih karunia-Mu, menikmati kasih karunia-Mu, bertumbuh di dalamnya. Dan kami percaya kami akan mengeluarkan buah-buah yang manis, yaitu buah-buah Kristus. Kami mengucap syukur, memberkati setiap kami yang mendengar. Biarlah kami boleh menikmati kasih karunia-Mu hari lepas hari yang selalu baru. Terpujilah nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.